Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Babus Salam Kanigaran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melewati bulan suci Ramadan dengan berpuasa sebulan penuh. Kita dapat menunaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan hingga tuntas di akhir Ramadan. Dan kemudian pada hari Jumat pekan yang lalu kita beridul fitri. Ini semua nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Sebab tidak semua orang menikmati seperti ini. Ternyata para jamaah, ada seseorang yang telah mendekati bulan Ramadan, dipanggil oleh Allah, tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang bertemu Ramadan hanya beberapa hari saja, dipanggil oleh Allah, tidak selesai. Ada juga yang sudah mendekati Idul Fitri, dipanggil oleh Allah. Dan bahkan ada kenalan yang sudah sampai selesai Idul Fitri, hari Ahad itu silaturahim ke rumah, ternyata tidak lama hari Rabu dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah. Kita ini masih diberi kesempatan oleh Allah hidup sampai hari ini. Ini merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri. Wujud syukur kita adalah kita semakin taat meninggalkan maksiat setelah bulan Ramadan ini. Nah, dengan komitmen ini para jamaah, insya Allah maka akan selalu ada kemudahan, ada jalan keluar dari segala persoalan hidup yang kita hadapi. Kaum muslimin jamaah sholat subuh rahimakumullah, hari ini suasananya karena bulan Syawal masih dalam suasana Idul Fitri, maka marilah kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, dan semoga kita semua ini berhasil memperoleh predikat insan-insan yang bertakwa. Pasca Ramadan ini para jamaah, setelah selesainya Ramadan ini adalah momentum renungan bagi kita, sekaligus sebagai evaluasi. Apakah Ramadan kemarin itu benar-benar telah berhasil mendidik spiritual kita, ataukah Ramadan itu berlalu begitu saja meninggalkan kita tanpa ada bekasnya?
kaum muslimin jamaah Jumat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebulan penuh kita ini dilatih untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan sholat sunnah pun kita lakukan di masjid. Kita dilatih untuk menahan lapar dan dahaga puasa. Kita belajar sabar, menahan amarah. Kemudian kita ini juga bersabar untuk menahan ego kita, karena semaunya sendiri, menahan hawa nafsu kita agar kita ini tidak selalu terburu-buru, tidak selalu melenceng dari yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan puasa kita ini para jamaah tidak diukur dari kuatnya kita menahan lapar dan dahaga, tetapi perubahan sikap kita setelah kita berpuasa ini. Jamaah, tanda keberhasilan Ramadan dan puasa Ramadan adalah ketika kita ini semakin mampu, lagi-lagi semakin mampu untuk sholat berjamaah di masjid, semakin mampu menahan diri tanha anil fahsya wal munkar, menahan dari tindak perbuatan keji dan mungkar. Kita semakin sabar, semakin pemaaf, dan kita memiliki empati terhadap orang-orang yang hidup dalam garis fakir dan miskin. Karena di saat kita berpuasa, kita ini ditunjukkan oleh Allah secara langsung. Kita merasakan betapa sakitnya lapar. Maka kita akan memahami penderitaan fakir miskin yang lapar ini. Inilah para jamaah beberapa wujud keberhasilan kita di dalam puasa Ramadan ini. Dan ini semua para jamaah merupakan buah dari ketakwaan kita yang memang takwa ini menjadi tujuan utama disyariatkannya puasa Ramadan, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi manusia yang bertakwa. Jamaah, jika kita kemudian menjadi orang yang istiqomah kedermawanan kita, kelemahan kita, mudah gemar memberi, gemar berbagi, mudah memaafkan orang lain, tidak mudah emosi, maka berarti kita ini, karakter kita ini telah tumbuh di dalam hati kita. Karakter takwa kita ini telah tumbuh di dalam diri kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 134. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna fis syarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Mereka yang mampu menahan amarahnya, mereka yang mudah memaafkan orang lain, dan Allah menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menjelaskan bahwa takwa itu bukan hanya tentang ibadah individual, tentang ibadah ritual saja, tetapi juga ibadah sosial. Harus seimbang antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Orang yang bertakwa tadi itu para jamaah, orang yang tetap sedekah walaupun dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi yang longgar, yang lapang, selalu menahan amarahnya, mudah memaafkan orang lain, tidak pendendam. Dan inilah para jamaah yang disebut dengan kesalehan sosial itu, saleh di dalam sosialnya. Jamaah rahimakumullah, hidup ini pilihan. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang dua jalan kehidupan. Hidup jalan kemudahan, hidup kemudahan, dan jalan kesulitan. Allah berfirman dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, bertakwa dan membenarkan kebaikan, membenarkan pahala kebaikan yaitu surga, maka aku, kata Allah, fanuyassiruhu lil yusra, aku, kata Allah, akan memberikan jalan baginya, memberikan jalan kemudahan baginya menuju kebahagiaan, menuju surga. Sebaliknya para jamaah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang kikir, merasa dirinya itu cukup dan mendustakan kebaikan, tidak percaya bahwa nanti itu ada pahala kebaikan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka aku, kata Allah, akan memudahkan jalannya menuju kesempitan, menuju neraka. Kita diingatkan dalam ayat ini bahwa kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh harta, oleh kekayaan kita, tetapi ditentukan oleh sikap hati yang selalu riang gembira, menebar kebaikan dan kasih sayang kepada orang lain. Orang yang gemar memberi, gemar berbagi kepada sesama, maka ini oleh Allah akan dimudahkan jalannya hidup bahagia, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Sementara para jamaah, orang yang kikir bakhil, maka justru mereka ini akan berada dalam kesempitan batinnya. Hidupnya ini akan merasa sumpek, tidak bahagia, dan pada akhirnya para jamaah akan didorong oleh Allah, dijuntrungkan oleh Allah masuk ke dalam neraka.
Para jamaah rahimakumullah, semua amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, kemudian itu kita istiqomahkan di 11 bulan ke depan, maka inilah para jamaah tanda-tanda keberhasilan Ramadan kita, tanda-tanda keberhasilan puasa kita. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa semua rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau keluar dari bulan Ramadan ternyata kita merasa bebas merdeka, kita kembali maksiat lagi, tandanya puasa kita, Ramadan kita ditolak oleh Allah, sia-sia kita lapar dan dada. Semoga para jamaah kita semua ini dijadikan oleh Allah orang-orang yang takwa, yang sebagai tujuan utama puasa itu tadi dijadikan oleh Allah orang yang sabar, pemaaf, tidak pendendam di hari-hari yang fitri kembali kepada mokel ini. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak memaafkan kepada saudaranya. Jika itu terjadi, maka Allah tidak akan memaafkan orang tersebut. Bahkan di hari kiamat nanti, Allah juga tidak akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan para jamaah, kedermawan kita, kelemahan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita yang rajin sekali untuk memberikan iftar, kemudian bersedekah, itu kita lanjut di bulan-bulan ke depan ini. Fa insyaallah, sekali lagi, itulah nanti tandanya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.